Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan makalah kami yang bertema tentang sejarah pemikiran keuangan pada masa Khulafaur Rasyidin. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami yaitu Ika Rizky Desiana, Aftina Nurul Husna, dan Umi Meisyarah. Sejarah pemikiran keuangan pada masa Khulafaur Rasyidin. Terdapat dua istilah yang sering digunakan untuk ekonomi Islam, yaitu ekonomi syariah dan ekonomi Islam. Keduanya merujuk satu asas, yakni ekonomi berdasarkan prinsip syariah. Dilihat dari segi berkembangnya, ekonomi syariah lahir bersamaan dengan berkembangnya agama Islam di dunia ini. Pada fase ketika Rasulullah masih di Mekah, kegiatan ekonomi belum sempat dilakukan sebab perjuangan dan fokus dakwahnya dalam rangka menguatkan ketauhidan pada orang-orang Quraisy yang menyembah berhala. Kegiatan ekonomi Rasulullah baru terlaksana ketika beliau berada di Madinah dengan menata pemerintahan sekaligus menata perekonomian masyarakat Madinah. Sejak Nabi mempraktekkan ekonomi di kalangan masyarakat Madinah, sejak itu pula perekonomian Islam dimulai. Praktek ekonomi yang telah dilakukan Nabi dilanjutkan oleh generasi setelahnya hingga saat ini. Sepanjang 14 abad sejarah, Islam ekonomi juga dikaji melalui perspektif syariah dan muamalah. Sebagian besar diskusi ini hanya terkubur dalam literal tafsir Al-Quran, syarah hadis, dasar-dasar hukum, usul fikih, dan hukum fikih. Dalam makalah ini kami akan membahas tentang bagaimana sejarah keuangan pada masa Khulafaur Rasyidin dan apa saja kebijakan ekonomi pada masa Khulafaur Rasyidin. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Aftina Nurul Husna. Saya Aftina Nurul Husna, saya akan melanjutkan pembahasan dari Mbak Ika Rizky mengenai kebijakan ekonomi pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab. Yang pertama, kebijakan ekonomi pada masa Abu Bakar As-Siddiq. Setelah Rasulullah wafat, kaum muslimin mengangkat Abu Bakar menjadi khalifah pertama. Abu Bakar mempunyai nama lengkap Abdullah bin Abu Quhafah Al-Tamimi. Masa pemerintahan Abu Bakar tidak berlangsung lama, hanya sekitar 2 tahunan. Dalam kepemimpinannya, Abu Bakar banyak menghadapi persoalan dalam negeri, di antaranya kelompok murtad, nabi palsu, dan pembangkang membayar zakat. Berdasarkan musyawarah dengan para sahabat yang lain, ia memutuskan untuk memerangi kelompok tersebut melalui apa yang disebut sebagai perang Riddah atau perang melawan kemurtadan. Sebelum menjadi khalifah, Abu Bakar tinggal di Sih yang terletak di pinggiran kota Madinah. Setelah berjalan 6 bulan dari kekhalifahannya, Abu Bakar pindah ke pusat kota Madinah dan bersamaan dengan itu, sebuah Baitul Mal dibangun. Sejak menjadi khalifah, kebutuhan keluarganya diurus oleh kekayaan dari Baitul Mal ini. Abu Bakar diperbolehkan mengambil 2,5 atau 2/3/4 dirham setiap harinya dari Baitul Mal dengan beberapa waktu. Ternyata tunjangan tersebut kurang mencukupi sehingga ditetapkan 2.000 atau 2.500 dirham dan menurut keterangan 6.000 dirham per tahun. Namun di sisi lain, beberapa waktu menjelang wafatnya, Abu Bakar ia banyak menemui kesulitan dalam mengumpulkan pendapatan negara sehingga ia menanyakan berapa banyak upah atau gaji yang telah diterimanya. Ketika diberitahukan bahwa jumlah tunjangannya sebesar 8.000 dirham, ia langsung memerintahkan untuk menjual sebagian besar tanah yang dimilikinya dan seluruh hasil penjualannya diberikan kepada negara. Juga Abu Bakar mempertanyakan tentang berapa banyak fasilitas yang telah dinikmatinya selama menjadi khalifah. Ketika diberitahukan tentang fasilitasnya, ia segera menginstruksikan untuk mengalihkan semua fasilitas tersebut kepada pemerintah. Dalam menjalankan pemerintahan dan roda ekonomi masyarakat Madinah, Abu Bakar sangat memperhatikan keakuratan perhitungan zakat.
Abu Bakar juga mengambil langkah-langkah yang strategis dan tegas untuk mengumpulkan zakat dari semua umat Islam termasuk Badui atau Arabi yang kembali memperlihatkan tanda-tanda pembangkangan membayar zakat sepeninggal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kesempatan yang lain, Abu Bakar menginstruksikan pada para amil yang sama bahwa kekayaan dari orang yang berbeda tidak dapat digabung atau kekayaan yang telah digabung tidak dapat dipisahkan. Hal ini ditakutkan akan terjadi kelebihan pembayaran atau kekurangan penerimaan zakat. Hal pengumpulan zakat tersebut dijadikan sebagai pendapat negara dan disimpan dalam Baitul Mal untuk langsung didistribusikan seluruhnya kepada kaum muslimin hingga tidak ada yang tersisa. Prinsip yang digunakan Abu Bakar dalam mendistribusikan harta Baitul Mal adalah prinsip kesamarataan, yakni memberikan jumlah yang sama kepada semua sahabat Rasulullah SAW dan tidak membeda-bedakan antara sahabat yang terlebih dahulu memeluk Islam dengan sahabat yang kemudian, antara hamba dengan orang merdeka, dan antara pria dengan wanita. Dengan demikian, selama masa pemerintahan Abu Bakar, harta Baitul Mal tidak pernah menumpuk dalam jangka waktu yang lama karena langsung didistribusikan kepada seluruh kaum muslimin. Bahkan ketika Abu Bakar wafat, hanya ditemukan 1 dirham dalam perbendaharaan negara. Seluruh kaum muslimin diberikan bagian hak yang sama dari hasil pendapatan negara. Apabila pendapatan meningkat, seluruh kaum muslimin mendapat manfaat yang sama dan tidak ada seorang pun yang dibiarkan dalam kemiskinan. Kebijakan ekonomi pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab merupakan pengganti dari Abu Bakar. Untuk pertama kalinya, pergantian kepemimpinan dilakukan melalui penunjukan. Berdasarkan hasil musyawarah antar pemuka sahabat, memutuskan untuk menunjuk Umar bin Khattab sebagai Khalifah Islam kedua. Keputusan tersebut diterima dengan baik oleh kaum muslimin. Setelah diangkat menjadi khalifah, Umar bin Khattab menyebut dirinya sebagai Khalifah Khilafati Rasulullah atau pengganti dari pengganti Rasulullah. Umar juga dikenal dengan istilah Amirul Mukminin atau komandan orang-orang yang beriman kepada para sahabat pada waktu itu. Pemerintahan Umar berlangsung 10 tahun. Banyak kebijakan-kebijakan yang dilakukan pada masa Khalifah Umar, termasuk di bidang perekonomian pemerintah. Pada masa Umar ini, banyak daerah-daerah di sekitar Arab telah dikuasai Islam, termasuk daerah Persia dan Romawi, yaitu Syria, Palestina, dan Mesir. Atas keberhasilan dalam menguasai wilayah-wilayah di luar wilayah Jazirah Arabia ini, Umar dijuluki sebagai Saint Paul of Islam. Dalam pemerintahannya ini, banyak hal yang menjadi kebijakan Umar terkait dengan perekonomian masyarakat muslim pada waktu itu. Di antaranya, pertama, pendirian lembaga Baitul Mal. Seiring dengan perluasan daerah dan memenangi banyak peperangan, pendapatan kaum muslimin mengalami peningkatan yang signifikan. Hal ini memerlukan perhatian khusus dalam pengelolaannya agar dapat dimanfaatkan secara benar, efektif, dan efisien. Setelah mengadakan musyawarah dengan para pemuka sahabat, maka diputuskan untuk tidak menghabiskan harta Baitul Mal sekaligus, akan tetapi dikeluarkan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan masyarakat didasarkan atas musyawarah. Dalam pemerintahan Khalifah Umar, Baitul Mal juga berfungsi sebagai pelaksana kebijakan fiskal negara Islam dan Khalifah merupakan pihak yang berkuasa penuh terhadap harta Baitul Mal. Namun demikian, Khalifah tidak diperbolehkan menggunakan harta Baitul Mal ini untuk kepentingan pribadi. Dalam hal ini, tunjangan Umar sebagai Khalifah untuk setiap tahunnya adalah tetap, yaitu sebesar 500 dirham. 2 stel pakaian yang biasa digunakan untuk musim panas atau shaif dan musim dingin atau syita, serta 1 ekor binatang tunggangan untuk menunaikan ibadah haji. Sejak Umar menjadi khalifah, wilayah kekuasaan Islam semakin luas seiring dengan banyaknya daerah-daerah yang berhasil ditaklukkan.
baik melalui peperangan maupun secara damai. Hal ini menimbulkan berbagai permasalahan baru. Pertanyaan yang paling mendasar dan utama adalah kebijakan apa yang akan diterapkan negara terhadap kepemilikan tanah-tanah taklukan tersebut. Para tentara dan beberapa sahabat terkemuka menuntut agar tanah hasil taklukan tersebut dibagikan kepada mereka yang terlibat dalam peperangan, tetapi sebagian kaum muslimin menolak pendapat tersebut. Dari berbagai perdebatan dan musyawarah itu, akhirnya Umar memutuskan untuk memperlakukan tanah-tanah tersebut sebagai fai dan prinsip yang sama diadopsi untuk kasus-kasus yang akan datang. Umar bin Khattab menyadari bahwa sektor pertanian sangat signifikan dalam membangkitkan perekonomian negara. Oleh karena itu, ia mengambil langkah-langkah pengembangan dan juga mengembalikan kondisi orang-orang yang bekerja di bidang pertanian. Dia menghadiahkan kepada orang-orang yang bekerja di bidang pertanian, tetapi siapa saja yang selama 3 tahun gagal mengolahnya, yang bersangkutan akan kehilangan hak kepemilikannya atas tanah tersebut. Orang-orang yang mengungsi pada waktu terjadi invasi dapat dipanggil kembali dan dinyatakan boleh menempati kembali tanah mereka. Abu Yusuf menceritakan tentang keinginan khalifah memajukan dan membantu pengembangan pertanian. Pada waktu invasi ke Syria, seorang tentara muslim dalam perjalanan melaluinya telah merusak tanaman. Mendengar pengaduan itu, khalifah segera memberi ganti rugi sebesar 10.000 dirham. Ketiga, mengenai zakat. Pada masa pemerintahan Umar bin Khattab, kekayaan yang dimiliki negara Madinah sudah mulai banyak berbeda pada awal-awal Islam. Pada zaman Rasulullah, jumlah kuda yang dimiliki oleh orang Arab masih sedikit, terutama kuda yang dimiliki oleh kaum muslimin. Misalkan, dalam perang Badar, kaum muslim hanya mengumpulkan 2 kuda. Pada saat pengepungan suku Bani Quraiza, pasukan kaum muslimin memiliki 36 kuda. Pada tahun yang sama, di Hudaybiyah mereka mempunyai sekitar 200 kuda. Karena zakat dibebankan terhadap barang-barang yang memiliki produktivitas, maka seorang buka atau seekor kuda yang dimiliki kaum muslimin ketika itu tidak dikenakan zakat. Pada generasi selanjutnya, kuda-kuda sudah mulai banyak. Di Syria, misalkan, kuda-kuda sudah mulai diternakkan secara besar-besaran dan di berbagai wilayah kekuasaan Islam lainnya. Beberapa kuda memiliki nilai jual tinggi. Bahkan diriwayatkan bahwa seekor kuda Arab Tablabi diperkirakan bernilai 20.000 dirham dan orang-orang Islam terlibat dalam perdagangan ini. Karena maraknya perdagangan kuda, mereka menanyakan kepada Abu Ubaidah, gubernur Syria ketika itu, tentang kewajiban membayar zakat kuda dan budak. Gubernur memberitahukan bahwa tidak ada zakat atas keduanya. Kemudian mereka mengusulkan kepada khalifah agar ditetapkan kewajiban zakat atas keduanya. Tetapi permintaan tersebut tidak dikabulkan. Mereka kemudian mendatangi kembali Abu Ubaidah dan bersikeras ingin membayar. Akhirnya gubernur menulis surat kepada khalifah dan khalifah Umar menanggapinya dengan sebuah instruksi agar gubernur menarik zakat dari mereka dan mendistribusikannya kepada para fakir miskin serta budak-budak. Sejak saat itu, zakat kuda ditetapkan sebesar 1 dinar atau atas dasar ad valorem seperti 1 dirham untuk setiap 40 dirham. Kebijakan ekonomi pada masa Utsman bin Affan. Utsman bin Affan merupakan khalifah ketiga setelah wafatnya Umar bin Khattab. Perluasan daerah kekuasaan Islam yang telah dilakukan secara masif pada masa Umar bin Khattab diteruskan oleh Utsman bin Affan. Pada 6 tahun pertama kepemimpinannya, banyak negara yang telah dikuasainya seperti Balkan, Kabul, Grozny, Kerman, dan Sistan. Setelah negara-negara tersebut ditaklukkan, pemerintahan Khalifah Utsman menata dan mengembangkan sistem ekonomi yang telah diberlakukan oleh Khalifah Umar. Khalifah Utsman mengadakan 4 kontrak dagang dengan negara-negara taklukan tersebut dalam rangka mengembangkan potensi sumber daya alam. Aliran air digali, jalan dibangun, pohon-pohon, buah-buahan ditanam, dan keamanan perdagangan diberikan dengan cara pembentukan organisasi kepolisian tetap untuk mengamankan jalur perdagangan. Khalifah Utsman membentuk armada laut kaum muslimin
di bawah komando Muawiyah, hingga berhasil membangun supremasi kelautannya di wilayah Mediterania. Khalifah Utsman bin Affan mengambil suatu langkah kebijakan, tidak mengambil upah dari kantornya. Sebaliknya, ia meringankan beban pemerintah dalam hal-hal yang serius, bahkan menyimpan uangnya di bendahara negara. Hal tersebut menimbulkan kesalahpahaman dan ketidakcocokan dengan Abdullah bin Arkam, bendahara Baitul Mal. Konflik ini semakin meruncing ketika ia tidak hanya membuat Abdullah menolak upah dari pekerjaannya, tetapi juga menolak upah dari publik yang dihadiri khalifah. Masalah tersebut semakin rumit ketika muncul berbagai pernyataan kontroversial mengenai pembelanjaan harta Baitul Mal yang tidak hati-hati. Kebijakan lain yang dilakukan Utsman terkait perekonomian adalah tetap mempertahankan sistem pemberian bantuan dan santunan, serta memberikan sejumlah besar uang kepada masyarakat yang berbeda-beda. Meskipun meyakini prinsip persamaan dalam memenuhi kebutuhan yang lebih tinggi, dalam hal pengelolaan zakat, Utsman mendelegasikan kewenangan menaksir harta yang dizakati kepada pemiliknya masing-masing. Hal ini dilakukan untuk mengamankan zakat dari berbagai gangguan dan masalah dalam pemeriksaan kekayaan yang tidak jelas oleh beberapa oknum zakat. Di sisi lain, Utsman berpendapat bahwa zakat hanya dikenakan terhadap milik seseorang setelah dipotong seluruh utang-utang yang bersangkutan. Ia juga mengurangi zakat dari dana pensiun. Ada perbedaan antara kebijakan fiskal Khalifah Utsman bin Affan dengan sebelumnya. Utsman tidak memiliki kebijakan kontrol harga. Pada khalifah sebelumnya, ia tidak menyerahkan tingkat harga sepenuhnya kepada pengusaha, tapi berusaha untuk tetap memperoleh informasi yang akurat tentang kondisi harga di pasaran, bahkan terhadap harga dari suatu barang yang sulit dijangkau sekalipun. Utsman bin Affan berusaha mendiskusikan tingkat harga yang sedang berlaku di pasaran dengan seluruh kaum muslimin di setiap kesempatan melaksanakan sholat berjamaah. Memasuki paruh kedua kepemimpinannya, yaitu 6 tahun kedua masa pemerintahan Utsman bin Affan, tidak terdapat perubahan situasi ekonomi yang signifikan. Berbagai kebijakan Khalifah Utsman banyak menguntungkan keluarganya atau terkesan nepotisme, telah menimbulkan benih kekecewaan yang mendalam pada sebagian besar kaum muslimin. Akibatnya, pada masa ini pemerintahnya lebih banyak diwarnai kekacauan politik yang akhirnya berakhir dengan terbunuhnya sang khalifah. Yang keempat yaitu kebijakan ekonomi pada masa Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib merupakan khalifah keempat menggantikan Utsman bin Affan yang terbunuh. Ali mempunyai gelar Qomar Wajhah. Ia menikah dengan putri Rasulullah yaitu Fatimah Az-Zahra, dikaruniai 2 orang putra yaitu Hasan dan Husain. Pada masa Ali merupakan masa pemerintahan yang tersulit. Karena apa? Karena dilampaui karena masa-masa itu merupakan masa paling kritis berupa pertentangan antar kelompok. Muncul pula pada waktu itu tuntutan para sahabat untuk menelisik siapa sebenarnya yang membunuh Utsman bin Affan. Khalifah Ali merupakan salah satu khalifah yang paling sederhana. Ia dengan sukarela menarik dirinya dari daftar penerima bantuan Baitul Mal. Bahkan menurut yang lainnya dia memberikan 5.000 dirham setiap tahunnya. Apapun faktanya, hidup Ali sangat sederhana dan ia sangat ketat dan rigid dalam menjalankan keuangan negara. Suatu hari saudaranya Aqil datang kepadanya meminta bantuan uang, tetapi Ali menolak karena hal itu sama dengan mencuri uang milik masyarakat. Di antara kebijakan ekonomi pada masa pemerintahannya, ia menetapkan pajak terhadap para pemilik hutan sebesar 4.000 dirham dan mengizinkan Ibnu Abbas, gubernur Kufah, memungut zakat terhadap sayuran segar yang akan digunakan sebagai bumbu masakan. Pada masa pemerintahannya juga, Ali mempunyai prinsip bahwa pemerataan distribusi uang rakyat yang sesuai dengan kapasitasnya. Sistem distribusi setiap pecahan sekali untuk pertama kalinya diadopsi hari Kamis adalah hari pendistribusian atau hari pembayaran. Pada hari itu semua perhitungan diselesaikan dan pada hari Sabtu dimulai perhitungan baru. Cara ini mungkin solusi yang terbaik dari sudut pandang hukum dan kontribusi negara yang sedang berada dalam masa-masa transisi. Ada persamaan kebijakan ekonomi pada masa Ali bin Abi Thalib dengan khalifah sebelumnya. Pada masa Ali, alokasi pengeluaran kurang lebih masih tetap sama sebagaimana halnya pada masa pemerintahan Khalifah Umar. Pengeluaran untuk pada masa itu digunakan untuk angkatan laut yang ditambah jumlahnya pada masa Khalifah Utsman, dihilangkan karena sepanjang garis pantai Syria, Palestina, dan Mesir berada di bawah kekuasaan Muawiyah.
Namun demikian, dengan adanya penjaga malam dan patroli yang telah terbentuk sejak masa pemerintahan Khalifah Umar, Ali membentuk polisi yang terorganisasi secara resmi yang disebut syurtah dan pemimpinnya diberi gelar Suhaibu al-Sultah. Keistimewaan Ali dalam mengatur strategi pemerintahan adalah masalah administrasi umum dan masalah-masalah yang berkaitan dengannya tersusun secara rapi. Konsep penataan administrasi ini dijelaskan dalam suratnya yang terkenal yang ditunjukkan kepada Malik Asdar bin Haris. Surat yang panjang tersebut antara lain mendeskripsikan tugas, kewajiban, serta tanggung jawab para penguasa dalam mengatur berbagai prioritas pelaksanaan dispensasi keadilan serta pengawasan terhadap para pejabat tinggi dan staf-stafnya. Dalam surat itu juga disebutkan kelebihan dan kekurangan para jaksa, hakim, dan ahli hukum lainnya. Selain itu juga menjelaskan pendapatan pegawai administrasi dan pengadaan pembendaharaan. Dalam suratnya juga disebutkan bagaimana berhubungan dengan masyarakat sipil, lembaga peradilan, dan angkatan perang. Selanjutnya, Ali menekankan Malik agar lebih mempertahankan kesejahteraan para prajurit dan keluarga dan diharapkan berkomunikasi langsung dengan masyarakat melalui pertemuan terbuka terutama dengan orang-orang miskin. Sekian video dari kami, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.